الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Bab ma jaa anna al-huluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Yaitu bab yang telah datang tentang sikap hulu terhadap kuburan orang salihin, itu menjadikan berhala yang disembah dari selain Allah. Pembahasan ini telah sampai pada tafsir surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatan ukhra. Maka masuk kepada pembahasan hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kita bacakan hadisnya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma yakni Abdullah dan Ibnu Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala la'ana Rasulullah. Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Zairatil kuburi, wanita-wanita yang ziarah kubur, wanita-wanita yang berkunjung ke kuburan-kuburan. Wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Baik. Wasuroja, suraj jamak dari siraj, dan orang-orang yang menjadikan lampu-lampu di kuburan-kuburan. Hadis rawahu ahlus sunan. Ya. Saya ulangi hadis ini, walaupun hadis ini dikomentari oleh banyak ulama tentang sisi kesahihannya. Baik. Itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha suraj wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suraja. Bahwasanya Rasulullah SAW itu melaknat yang pertama wanita-wanita yang ziarah kubur,
yang orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, dan orang-orang yang menjadikan pada kuburan itu lampu-lampu. Rawahu Ahlus Sunan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Selain lafaz as-suraja, kalimat as-suraja dalam riwayat ini dilemahkan oleh para ulama, termasuk Imam Muslim. Al-Imam Muslim mengomentari kalimat was-suraja itu lafaz yang tidak sahih. Ya. Jadi cuma pada kalimat la'anallah, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha masajid. Adapun kalimat as-suraj itu oleh Imam Muslim dikomentari riwayatnya lemah. Ya. Dan hadis ini barakallahu fikum, hadis Ashabus Sunan ini barakallahu fikum dibawakan oleh Imam Syekhul Islam rahimahullah sebagai dalil tentang sikap hulu terhadap kuburan itu akan menjadikan berhala dari selain Allah. Baik. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah tentang hadis ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat. Ma makna laknat? Wal la'nu huwa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Kalimat laknat dalam bahasa Arab itu maknanya ialah at-tardu, melempar, menjauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalimat laknat berarti orang tersebut dilemparkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari rahmatnya Allah yang sangat luas. Sehingga kalau ada kalimat seperti ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, itu termasuk dosa-dosa besar, min kabairidz dzunub. Kenapa dikatakan kabairidz dzunub? Karena ancamannya sangat berat. Walakna di sini ai du'a'u alaihim bil la'nati. La'ana di sini mengandung makna doa, bukan khobar. Tapi mengandung doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setiap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid didoakan laknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sehingga oleh karena itu di antara orang yang terlaknat di sini yang pertama dikatakan oleh beliau zairatil kubur. Ma makna zairatil kubur? Zairat itu jamak dari zairah. Zairah yakni wanita yang berkunjung ke kuburan. Adapun ziarah Buddha maknaha, ziarah itu mengandung makna al-khuruju ilal maqabir. Ziarah maksudnya ialah berkunjung, keluar dari rumah ke kuburan. Ya. Walaupun kalimat ziarah itu tidak harus ke kuburan. Ziarah kepada keluarga, ziaratul ahli. Namun kalimat ziarah di sini ialah maknanya berkunjung ke kuburan. Adapun hukum ziaratul kubur, wahia anwa, itu ada beberapa macam. Minha, di antara hukum ziarah kubur yang pertama adalah sunnatun. Sunnah artinya ada contoh, ada bimbingan tersendiri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti boleh dilakukan. Adapun kapan dikatakan ziarah itu mengandung nilai sunnah, wahia ziaratur rijalu, ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum lelaki. Ya. Kenapa kaum lelaki? Karena dalam hadis ini ada kalimat zairat, wanita yang ziarah kubur. Sehingga sunnah, kata Syekh Utsaimin,
bagi kaum lelaki. Lalu untuk apa ziarah kubur? Lil ibti'ad wa du'ai lil mauta. Yang pertama, ziarah kubur dikatakan sunnah. Yang pertama, kalau tujuannya untuk mengingat kematian, ya, untuk diambil pelajaran tentang pelajaran yang ada di kubur, tentang adanya berita yang Allah kabarkan tentang pertanyaan kubur, siksa kubur, ya. Jika kita dengan ziarah kubur jadi ingat, ya. Atau untuk mendoakan al-mauta, mendoakan untuk si ahlul kubur al-maut. Mungkin mendoakan dengan memohon kepada Allah ampunan, memohon kepada Allah keluasan kuburannya, memohon kepada Allah atas segala kesalahan itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini sunnah. Bukan untuk meminta sesuatu kepada penghuni kubur, untuk diambil barokahnya, tanah yang dijadikan sebagai kuburan si mayit dibawa pulang, diambil barokahnya, atau meminta tawassul agar disampaikan keinginannya kepada Allah. Ini termasuk ziarah yang bukan sunnah. Yang kedua, hukum ziarah kubur yang kedua bisa jatuh kepada bid'ah. Wa minha ma huwa bid'atun. Kadang ziarah kubur itu jadi perkara yang bid'ah. Kenapa hal itu bisa jatuh kepada dosa bid'ah? Wa hiya ziyaratuhum lidu'ai indahum. Ziarah kubur yang dilakukan untuk du'aihim, lidu'ai indahum, yakni untuk berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, ya, meminta sesuatu kepada penghuni kubur. Atau apa? Wa qiraatul Quran, wa qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Jadi kuburan itu bukan untuk dijadikan masjid. Karena membaca Al-Quran maknanya telah menjadikan kuburan seperti masjid, ya. Atau untuk yang lainnya, wa nahwi dzalik, i'tikaf, iya. Atau untuk semedi, begitu. Minta wangsit kepada penghuni kubur, apa minta nomor kalau zaman dulu. Ini termasuk perkara-perkara yang bukan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang ketiga, wa minha asyirku, wa minha huwa syirkun. Kadang ziarah kubur bisa jatuh kepada dosa syirik. Iya. Syirik. Kalau bid'ah seperti tawaf di kuburan. Karena sebagian kaum muslimin ada yang hajinya bukan ke Baitullah, ke kuburan syekh tertentu. Ya, tawaf di situ, keliling kuburan. Dan ini termasuk bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tawaf bukan di kuburan. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian di Ka'bah, Baitullah, bukan di kuburan. Yang ketiga, jatuh kepada dosa syirik. Kapan? Wa hiya ziyaratuhum li du'ail amwati wal istinjazi bihim wal istighatsati wa nahwi dzalik. Ziarah yang jatuh kepada syirik yaitu ziarah kubur untuk li du'ail amwat, berdoa meminta kepada orang mati tadi, atau meminta diselamatkan oleh penghuni kubur tadi, atau untuk beristighosah, mengacuh dari kesempitan dan kesulitan hidupnya. Ini termasuk ziarah yang bid'ah. Jadi ahlu sunnati wal jamaah, karena dalam hal ini kadang orang salah paham. Salah paham maksudnya apa? Terkesan bahwa ahlu sunnah itu melarang orang ziarah kubur. Padahal tidak. Ahlu sunnati wal jamaah merinci perkara
sunnah, tapi kadang ada sebagian kaum muslimin yang ziarah kubur itu tidak sesuai di atas sunnah. Bukan berarti melarang. Bahkan ahli sunnah wal jamaah paling bersemangat menghidupkan sunnah. Iya. Jadi jangan salah paham. Bahaya kalau salah paham, nanti salah prasangka. Walhamdulillah ahli sunnah, tentu mereka orang yang paling bersemangat menghidupkan sunnah. Sampai ketika Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, beliau seorang ulama ahli sunnah yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulis kitab Ahkamul Janaiz. Ketika Syekh Albani rahimahullah wafat, maka diteleponlah Syekh Utsaimin rahimahullah tentang wafatnya. Dan beliau mengingatkan bahwasanya inilah ulama yang telah menghidupkan sunnah di saat hidupnya dan setelah matinya. Karena sebelum wafat beliau sudah wasiat kepada murid-muridnya, tolong nanti yang memandikan saya si fulan, yang menurunkan saya si fulan, dan tolong ketika saya dikubur jangan melakukan ini. Itulah orang yang menghidupkan sunnah di saat hidupnya dan di saat setelah meninggalnya. Iya. Jadi bukan berarti ahli sunnah rahimahullah barakallahu fikum itu melarang secara mutlak. Melarang sesuatu karena di situ kadang terdapat unsur bid'ah dan syirik. Adapun kalau di atas sunnah, alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Dan inilah sesungguhnya yang kita harapkan kepada kaum muslimin, berjalan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah, apalagi syirik. Iya. Baik. Jadi ada 3 hukum. Bisa sunnah, hukumnya bisa jatuh kepada bid'ah keadaannya, bahkan kadang jatuh kepada syirik. Lalu perinciannya bisa dirinci tadi. Kapan jadi sunnah, kapan jadi bid'ah, dan kapan pula jatuh kepada syirik. Karena banyak di tengah kaum muslimin zaman sekarang, anak-anak mau tes ujian, diajak oleh gurunya untuk beristighatsah kepada ahli kubur. Masing-masing bawa pensil 2B yang untuk menulis jawaban pertanyaan. Disiapkan. Setelah beristighatsah di atas kubur, masing-masing memasukkan pensilnya ke kuburan si amwat tadi. Harapannya apa? Tabarruk. Besok ujiannya apa? Nilainya bagus, syukur-syukur lulus. Musibah. Kalau generasi bangsa ini ditakut-takuti dengan orang mati, bagaimana kalau sekira yang ditakut-takuti orang kafir membawa senjata besar? Jadi kerdil jiwanya. Sehingga ahli tauhid tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi ini sudah dilatih untuk takut, diajak kepada penyembahan kepada selain Allah. Maka kita sebagai seorang muslim harus cemburu terhadap saudaranya. Di saat saudara-saudara kita diajak melakukan perkara yang menyimpang, kita dudukkan permasalahannya. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan ini terjadi. Bukan dongeng tapi kenyataan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini menimpa kaum muslimin. Baik. Wa zairun, adapun kalimat hadis di sini la'ana Rasulullah zairatul kubur. Kalimat zair itu adalah isim fa'il. Wa yusaddiqu bil marrah wahidah. Wa fi hadis Abi Hurairah, di sana di dalam hadis Abu Hurairah
itu ada lafaz yang sahih. Yang sahih. Karena lafaz la'ana Rasul SAW zairati itu sebagian ulama melemahkannya. Sebagian ulama melemahkannya. Kalimat la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur itu di sebagian ulama melemahkannya. Ya. Bahkan Syekh Albani melemahkan di dalam kitab Ad-Dha'ifah nomor 225 dan dalam kitab Tahdzirus Sajid nomor 43 dan 44 dengan lafaz seperti ini. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Yaitu pada kalimat yakni pada kalimat as-suraja ini dilemahkan oleh para ulama. Adapun hadis yang sahih dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada kalimat suraju tadi dilemahkan oleh para ulama di dalam kitab Syekh Albani dan juga dilemahkan oleh ulama yang lain. Adapun lafaz yang lengkap dan ini sahih, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kuburi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawarati. Apa zawarati? Wanita-wanita yang sering berziarah al-kuburi. Zawarat itu ada tasydid pada huruf wawu. Zawarat. Dalam bahasa Arab, kalimat yang dijadikan mengikuti wazan fa'al itu menunjukkan sifat mubalaghah. Apa makna sifat mubalaghah? Menunjukkan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga makna terjemahnya la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zawarat, wanita yang sering-sering. Ya, sering-sering melakukan ziarah kubur. Wa bi tasydidil wawu. Wa hiya sighatun mubalaghatun tadullu 'alal kathrah. Kata Syekh, zawarat itu kalimat yang menunjukkan arti sering atau banyak. Ai kasratu ziarah, banyak melakukan ziarah kubur. Baik. Jazakallah khair. Yang kedua barakallahu fikum, orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu al-muttakhidina 'alaihal masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan ini syahid minal hadis, dan inilah hadis sebagai syahid dalam bab ay alladzina yad'una 'alaihal masajid, orang-orang yang menjadikan, artinya meletakkan di atas kuburan itu masjid. Ada kuburan dibangun masjid. Ini orang yang dilaknat. Didoakan laknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Iya. Jika antum lihat kelompok Syiah, Sufi Tariqah, yang kebanyakan mereka itu mengagungkan kuburan orang-orang soleh, dijauhkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa qad sabaqa anna ittikhadu masajid lahu suratan. Dan telah diterangkan, telah lewat penjelasan tentang arti menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, ayat tahidaha musalla yusalli indaha, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat sholat, yang dia sholat di sisi atau di atas kuburan. Ya. Dan ini banyak di tengah kaum muslimin, bahkan kuburan-kuburan para wali orang saleh dibangun masjid.
Sehingga barakallahu fikum orang datang ke situ ketika ingin sholat dengan memiliki sebuah keyakinan. Sholat 7 kali atau ziarah 7 kali di tempat ini punya nilai tersendiri seperti ini dan seperti ini. Iya. Atau bahkan punya keyakinan sholat di sini akan lebih cepat mengabulkan hajat kebutuhan kita dulu. Nah, ini namanya sudah menjadikan masjid sebagai musola, yakni kuburan sebagai tempat sholat, dan ini dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, binaul masajid alaiha, atau membuat bangunan. Kalau yang pertama tadi dijadikan tempat sholat, baca Al-Quran, i'tikaf, ya, bukan di masjid tapi di kuburan. Walaupun ada bangunannya, cuman bekas-bekas di situ ada kuburan begitu, tapi orang datang berduyun-duyun ke situ. Persis seperti orang datang ke masjid. Kalau kita berangkat ke masjid paling gasik. Ini lebih gasik lagi. Jam 12 malam. Menunggu waktu subuh. Ini melebihi orang datang ke masjid bahkan. Berangkatnya paling awal karena tempatnya jauh di atas gunung sana. Iya. Yang pengorbanannya dan dananya tidak sedikit bahkan kadang. Menabung dalam 1 tahun. Rabiul Awal nanti dibuka tabungannya. Iya. Setiap tahun. Harapan apa yang dia inginkan, harapannya dengan ziarah kubur akan menjadi mudah urusan bisnisnya. Na'udzubillah. Ibadah sudah ada misi dunia. Tidak akan barokah. Sekalipun terpenuhi hajatnya barakallahu fikum, itu istijraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan terus kepada orang tersebut apa yang dia inginkan dari jalan yang dia tidak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami ulur-ulur. Semakin diberikan nikmat, semakin dia lupa kepada Allah. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Orang itu tidak sadar-sadar tertipu. Kalau doa di sini cepat kabul. Sudah banyak orang datang ke sini dan terbukti. Itu lihat mobilnya sudah tambah. Itu kemarin datang sekian kali, sekarang sudah naik pangkatnya. Orang tertipu. Padahal itu istijraj. Sehingga dia semakin jauh dari sunnah. Iya. Jauh dari akidah Rasulullah SAW. Yang ketiga, qauluhu wasuraja. Orang yang dilaknat yang ketiga dalam hadis ini adalah orang yang menjadikan kuburan itu lampu. Walaupun kalimat suraja itu lafadznya itu dilemahkan tadi oleh para ulama. Lalu apa maknanya? Wa suraja jam'u sirajun. Suraj itu jamak dari siraj. Kalau dulu namanya lampu. Lampu zaman dulu pakai apa ya? Diesel atau pakai apa ya? Mungkin zaman itu belum ada diesel ya. Mungkin pakai minyak samin apa begitu. Iya. Itulah lampu maknanya. Kalau zaman sekarang juga banyak masih lampu yang seperti itu. Orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu lampu-lampu. Tuqadu 'alaiha suraju lailan wa nahara. Lampu itu dinyalakan di atas kuburan pada waktu malam dan waktu siang. 24 jam. Kenapa dia malam menyalakan lampu 24 jam? Ta'ziman wa huluwan fiha. Sebagai pengagungan, sikap hulu terhadap orang yang dikubur. Ya. Ini orang besar, perlu dimuliakan dengan dinyalakan lampu. Ya. Ini orang besar, orang penting, kita perlu memuliakan dengan memuliakan, menghias
kuburannya dengan berbagai macam hiasan. Begitu. Ini sikap hulu. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadzal hadits yadullu ala tahrimi ziyaratin nisa lil qubur. Dalam hadis ini yang bisa diambil faidah dari hadis ini, kata Syekh, bahwa hadis ini menunjukkan haramnya wanita-wanita ziarah kubur. Nanti akan dibahas penjelasan tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Ada 4 poin. Ada 4 poin yang terjadi di tengah para ulama tentang hukumnya. Namun Syekh Utsaimin cenderung mengatakan haram. Walaupun nanti ada yang berpendapat tidak haram, boleh saja mubah bagi wanita dengan catatan tidak sering-sering. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Namun Syekh Utsaimin sekali lagi beliau memegang pendapat apa yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan hadis ini. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang hukum tentang ziarah kubur bagi mereka itu haram. Sebagaimana disebutkan. Fa'ajaba Syekhul Islam rahimahullah tentang hal ini. Baik. Wal huwa ala annahu min kabairid dzunub. Bahkan kata Syekh, bahkan ziarah kubur bagi wanita itu termasuk dosa besar. Kenapa beliau berpendapat dosa besar? Karena lafaz hadisnya la'ana. Apa itu la'ana? Dilaknat. La'ana Rasulullah SAW itu mendoakan laknat zairah, wanita yang ziarah kubur. Berarti menunjukkan dosa besar. Begitu. Ini yang dipahami, yang dipegang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Wa yadullu li'anna al-la'na la yakunu illa 'ala kabiratin. Sebab kalimat laknat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barakallahu fikum kecuali atas perkara dosa besar. Wa yadullu 'ala tahrimi ittikhadil masajid. Jadi saya ulangi lagi. Kalimat la'ana di sini menunjukkan dosa besar karena itu termasuk ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ziarah bagi wanita Syekh Utsaimin berpendapat itu perkara haram. Namun nanti di pembahasan di belakang ada yang berpendapat ziarah kubur itu sunnah bagi kaum wanita dan bagi kaum lelaki dengan beberapa syahid. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Nasiruddin Albani dengan catatan tidak sering-sering. Karena beliau mensahihkan hadis la'ana Rasul SAW zawarat, wanita yang sering-sering melakukan ziarah kubur. Nanti akan disebutkan alasan kenapa wanita itu, mereka itu dilarang untuk sering-sering ziarah kubur. Dilihat dari sisi lemahnya jiwa wanita. Dilihat dari beberapa kejadian bagaimana Rasulullah SAW melarang kaum wanita ketika niyahah. An-naihatu idza lam tatub. Wanita yang niyahah tidak bertobat sebelum mati, maka akan diberi pakaian min qatiran, dari tir yang panas. Karena wanita jiwanya lemah dan sangat mudah untuk melakukan niyahah. Bukan mengingat kematian akhirnya, malah mengingat suaminya. Karena yang dia lakukan bukan mengingat kubur, mengingat siksa akhirat, tapi malah mengingat suaminya. Sehingga apa? Meratapi ahli kubur. Ayat terjatuh kepada larangan Rasul, niyahah. Iya. Baik. Dalam hadis ini pula dijelaskan oleh Syekh yang kedua bahwa
yadullu ala tahrimi ittikhadil masajid was-suraj 'alaiha. Hadis ini juga menunjukkan haramnya menjadikan masjid sebagai kuburan, kuburan sebagai masjid, dan kuburan diberi lampu. Wa huwa kabiratun min kabairi dzunub lillahni fa'ilihi. Itu termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar karena didoakan laknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini di antara faedah hadis. Sekarang masuk pembahasan al-munasabah lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam? Syekh Islam membawakan tentang sikap hulu kepada kuburan orang saleh itu akan menjadi berhala. Kuburannya akan dijadikan berhala yang disembah dari selain Allah. Apa hubungannya dengan hadis ini? Inna ittiqadal masajid 'alaiha wa israjaha hulun fiha. Sebab menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lampu di atas kuburan itu sikap hulu terhadap kuburan. Fayu'ati ba'da dzalik ila ibadatiha. Itu bisa menjadikan sebab penghantar orang itu beribadah kepada penghuni kubur. Berapa banyak orang menyembah kuburan, bukan menyembah Allah. Walaupun dia sholat Allahu Akbar, tapi dia sangat khusyuk karena sebab di depannya ada ahlul kubur. Lihat orang yang khusyuk dengan sebenar-benar khusyuk, tidak seperti itu. Tetapi orang ini, barakallahu fikum, dia takut dan khusyuk karena sebab di depannya ada ahlul kubur yang dia takuti barangkali. Buktinya dia takuti ketika dia selesai sholat bernazar. Ya Syekh, kalau tahun ini hajat saya terpenuhi, saya bernazar untukmu. Saya akan melakukan ini dan itu. Wallahi demi Allah, saya tidak akan menyelisihi nazar saya. Tak kala dia berhasil pada tahun itu, dia penuhi nazarnya. Atau barakallahu fikum, ketika orang itu bernazar atas nama Allah, wallahi saya bernazar kalau saya berhasil, saya akan melakukan ini dan itu. Tak kala dia berhasil, nazarnya tidak dipenuhi. Lihat, kalau nazar atas nama penghuni kubur, dia takut kalau menyelisihi. Tidak dilakukan nazarnya. Tapi kalau nazarnya atas nama Allah, tenang-tenang saja. Lalu mana rasa takut kepada Allah Ta'ala? Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, mahiyya silah bainal jumlatil ula dengan zairatil kubur. Apa hubungan jumlah yang pertama, la'ana zairatil kubur? Rasulullah SAW melaknat wanita yang ziarah kubur dengan jumlah wal muttakhidina 'alaiha masajid wa suraj. As-silah bainahuma zahirah. Hubungan kalimat yang pertama dan yang kedua nampak jelas. Apa itu? Ya annal mar'ata li riqqati 'atifatiha wa qillati tamyiziha wa dha'fi sadriha rubbama tuqbadu aw ta'budu ashabal kubur. Perhatikan di sini. Kaum wanita kenapa dihubungkan dengan menjadi kekhawatiran Nabi akan menjadikan kuburan sebagai masjid? Sebab wanita itu lembut perasaannya. Lembut perasaannya. Dan wakillati tamyiziha, dan sedikit kemampuan membedakan sesuatu. Ya. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, kadang dia lemah.
Itu wanita. Akalnya separuh. Ya. Kadang lebih mengedepankan perasaannya daripada syariatnya. Itu wanita. Walaupun kadang laki-laki juga seperti itu. Mengedepankan perasaannya daripada syariatnya. Tapi wanita lebih kuat. Yang ketiga, wadha'fi sabriha. Sebab wanita itu sabarnya itu lemah. Sabarnya itu sangat lemah. Iya. Beda dengan laki-laki. Mereka itu memiliki kekuatan akal dan kekuatan agama. Bahkan rubbama ta'budu ashabal kubur. Bahkan bisa jadi karena lembutnya perasaan, lemahnya kesabaran, sedikitnya kemampuan membedakan sesuatu, sehingga dia pun beribadah kepada penghuni kubur. Ya. Ta'atufan ala sahibil qabri, sebagai perasaan lembut, kasihan kepada penghuni kubur. Ya. Barakallahu fikum. Banyak kaum wanita seperti itu. Rela naik motor, ziarah kubur, kota yang jauh. Suaminya, pekerjaan rumah tangganya, ya, ditinggalkan begitu saja. Tidak berpikir jauh. Wanita itu boleh keluar rumah, harus seizin suaminya. Itu kalau sudah kadung cinta kepada figur yang dia cintai, mungkin artisnya yang mati begitu, walaupun naik sepeda dari Purbalingga, dilakoni datang ke kuburannya. Masya Allah. Anda seorang wanita harus izin suaminya keluar rumah. Dipikir apa enggak? Enggak tahu. Keluar rumah tidak boleh tabarruj. Ada tabarruj apa enggak? Enggak dipikir ke situ. Yang penting saya bisa ziarah kubur. Padahal barakallahu fikum, ibadah yang satu dengan ibadah yang lain jangan dilanggar. Ziarah kubur sunnah. Tafadhol. Tapi perhatikan kaidah yang lainnya. Lah wanita itu kadang sedikit kemampuannya membedakan hal itu. Iya. Barakallahu fikum. Falihada qaranaha bil muttakhidin 'alaiha al-masajida was-suraja. Oleh karena itulah wanita dalam hal ini disejajarkan oleh Nabi SAW dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang yang menjadikan kuburan di atasnya lampu, karena itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa hal yadkhulu fi ittikhadhi surat 'alal maqabir ma la wudi'a fiha masabika ahroba? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apakah masuk dalam bab ini orang yang menjadikan lampu di atas kuburan? Kalau seandainya diletakkan lampu-lampu listrik, begitu. Zaman sekarang kan sudah jarang lampu sentir begitu ya. Rata-rata ya sudah lampu listrik. Apakah termasuk hal tersebut? Jawaban saya begini. Amma fil mawadin allati la yahtajun nas ilaiha kama law kanat al maqbara wasi'ah wa fiha mawdi' wa qad intaha an-nas dafni fiha fala hajata ila israjihi fala yusraj. Dirinci oleh Syekh. Adapun kalau tempatnya itu tidak allati yahtajun nas, yang tidak dibutuhkan oleh orang, lampu. Artinya memang kalau tempat itu tidak dibutuhkan lampu oleh manusia, manusia tidak butuh lampu di situ. Seperti makbarah itu wasi'ah, kuburannya luas. Dan di tempat itu intahan nas minad dafni fihi. Yang orang itu bisa menyelesaikan penguburan tanpa harus ada lampu. Berarti tidak dibutuhkan lampu. Maka tidak perlu dinyalakan. Amal maudi' alladhi yaqbaru fihi fayusraju ma haulahu faqad yuqalu bijawazih. Adapun tempat yang dikubur di dalamnya lalu dinyalakan lampu untuk sekitarnya saja, maka qad yuqal, kadang dikatakan bijawazihi, boleh.
Li'anna la tusrad illa bilail. Karena lampu penerang tadi bukan penerang kuburan, penerang sekitar kuburan. Ada orang salah masuk pekarangan, dikira tempat parkir, ternyata masuk tempat kuburan. Perlu dikasih lampu supaya orang tidak salah masuk misalnya. Kadang boleh seperti itu pun sekitarnya saja. Jawaban Syekh. Kenapa? Karena lampu itu tidak dinyalakan illa billail, kecuali waktu malam ketika gelap saja. Kalau terang tidak dinyalakan. Falaisa bidzalik ma yadullu ala ta'zimil qabr. Karena ini tidak termasuk menunjukkan mengagungkan kuburan. Tapi apa? Menjaga kuburan dan sekitarnya. Lampu yang berfungsi untuk menerangi sekitar kuburan. Barakallahu fikum. Wal ittikhadu al-israt lil hajah. Bahkan ini menjadikan lampu sebagai kebutuhan saja. Walakin alladzi nara annahu yanbahi al-man'u. Tapi saya, kata Syekh, punya pendapat. Apa itu? Kalau yang seperti itu seyogyanya dicegah. Mutlaqan, secara mutlak. Kenapa dicegah secara mutlak? Ada beberapa sebab nanti. Ada 3 atau 4 sebab kenapa dicegah secara mutlak. Ya, insya Allah pembahasannya pada waktu mendatang insya Allah. Kenapa Syekh mencegah hal tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami umumkan kepada kaum muslimin, muslimat insya Allah ta'lim rutin Masjid Agung pada zuhur insya Allah di Masjid Agung bersama Al-Ustaz Abdul Rahman Wanusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.